kisah terkait dari kasusnya Inara Rusli, Ihsanul dengan Mawa, di mana Ihsanul ini pernah memberikan pernyataan bahwa nikah sirinya dengan Inara Rusli itu diketahui oleh pihak keluarganya. Akan tetapi dari pihak Mawa ada semacam pernyataan bahwa keluarga laki-lakinya ini sangat tidak berharap kalau ada hubungan Ihsanul dengan Inara. Intinya seperti itu ya. Jadi keluarga pihak laki-laki ini tidak memberikan respon baik terkait hubungannya Ihsanul dengan Inara Rusli. Nah, mari kita prediksi di sini bagaimana kasih sebenarnya keinginan dari keluarga Ihsanul Fahmi ini atau pandangan dari keluarga Ihsanul Fahmi ini terkait hubungan Ihsanul dengan Inara Rusli. Bagaimanakah perasaannya atau pemikirannya? The Healing Light. The healing itu penyembuhan light, itu cahaya. Dari keluarga berharap masalah ini cepat terselesaikan dengan baik. Ya, dia berharap masalah ini cepat kelar. Nah, apakah dari pihak keluarga mendukung hubungan Inara dengan anaknya? Fragmented energy tidak mendukung sebenarnya di sini. Makanya ada simbol energi yang berkeping-keping, energi yang tidak solid, tidak kuat. Jadi kayak rapuh. Makanya saya lebih mengartikan dari keluarga atau dari orang tua Ihsanul Fahmi sebenarnya kurang merespon baik hubungan anaknya dengan Inara Rusli. Mengapa begitu? Kenapa? The Second Temple, karena masih terikat dalam ikatan pernikahan yang suci. Nih ya, dilambangkan The Second Temple, gendong suci, pernikahan yang sah. Jadi ini yang menjadi bahan pertimbangan dari keluarga orang tua Ihsanul Fahmi di sini. Apakah keluarga sudah memberikan nasihat pada Ihsanul Fahmi? Sudah memberikan pandangan, masukan, tapi Ihsanul Fahmi-nya ada simbol korek, keberanian melangkah, ya, sudah berubah. Makanya dilambangkan kayak satria baja hitam yang akan jalan di tengah lorong yang gelap, yang melambangkan Ihsanul sudah berubah, nggak kayak dulu. Dan dia mau menerjang masalah apapun yang terjadi yang ada kaitannya dengan hubungannya dengan Inara ini. Melihat situasi yang seperti ini, bagaimanakah perasaan orang tua Ihsanul Fahmi, family, friends, dan petunjuk jalan? Jadi dari keluarga Ihsanul sebenarnya masih berusaha menjalin hubungan baik dengan Mawa karena dia bagian dari keluarga besarnya juga, karena juga istri sah dari Ihsanul Fahmi, ditambah lagi adanya petunjuk-petunjuk terkait hubungannya Ihsanul dengan Inara yang seperti itu. Kalau dilihat dari sini, pihak keluarga lebih berpihak kepada Mawa daripada berpihak kepada Inara, karena masih terikat sebuah pernikahan yang sah, yang suci ya. Seandainya Mawa sudah bercerai, apakah keluarga akan bisa menerima dengan baik hubungan Ihsanul dengan Inara? Friends and kolega bisa menerima dengan baik seandainya memang Ihsanul sudah bercerai dengan Mawa. Tapi selagi masih belum bercerai, keluarga lebih berpihak kepada Mawa. Ya, di sini ada teman dan rekan kerja. Jadi keluarga Ihsanul Fahmi masih melihat dari yang melatar belakangi terjadinya masalah ini. Kalau Ihsanul Fahmi memang udah dicerai dari Mawa, keluarga akan merespon hubungan baiknya Ihsanul Fahmi dengan Inara. Tapi selagi Mawa masih belum bercerai dengan Ihsanul, keluarga ini masih akan berpihak kepada Mawa.
Berpihak di sini bisa diartikan ada support baik kepada Mawar. Sudah melaporkan anaknya ya, bagaimanakah pandangan orang tua atau pikiran orang tua ini pada Mawar terkait dari pelaporan terhadap anaknya. Hidden motivasi. Sekalipun orang tua masih baik dengan Mawar, tapi yang namanya orang tua pasti ada kesedihan yang mendalam ketika anaknya dilaporkan. Makanya di sini ada hidden motivasi. Masih berpihak kepada Mawar, tapi sesungguhnya di dalam hatinya dia juga merasa sedih karena anaknya yang dikasihnya menghadapi masalah-masalah yang bisa terancam hukuman penjara, ya. Kemudian dari pihak keluarga apa yang akan dilakukan menghadapi masalah seperti dua si malakama ini? Apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Deception. Ada pembisik-pembisik yang artinya keluarga berusaha untuk tidak terpancing adanya gosip-gosip yang beredar. Adanya orang-orang yang ingin mempengaruhinya. Jadi ibaratnya serba salah keluarga ini ya. Di lain pihak Mawar ini adalah mantunya, ibu dari cucunya, tapi di lain pihak anaknya seperti itu. Dan Mawar juga melaporkan anaknya, jadi keluarganya ini jadi serba salah. Banyak pembisik-pembisik yang mempengaruhi keluarga ini, mempengaruhi orang tuanya ini. Akhirnya apakah orang tua Ihsanul ini akan membela anaknya? Status quo. Jadi berdiri di tengah-tengah di sini orang tuanya. Karena salah satunya pikirannya ada cucunya yang dirawat oleh Mawar, yang satunya lagi anaknya. Kasihan orang tuanya jadinya. Apalagi ada dua kubu kan, kubu Mawar dan kubu Inara, pastinya berusaha untuk mempengaruhi orang tuanya akan lebih berpihak kepada salah satu sisi. Tapi di sini untungnya orang tua walaupun ada kesedihan karena anaknya sudah dilaporkan Mawar, tapi di sini berusaha untuk berdiri tegak di tengah-tengah. Makanya di sini ada simbol status quo. Ada dua belah pihak yang sama-sama kuat di sini dan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Dan di sini orang tua dari Ihsanul Fahmi pastinya juga serba salah dibuatnya. Nah, unek-unek apa yang ingin kamu ungkapkan di sini terkait dari masalah anakmu? Nasihat apa yang ingin kamu ungkapkan pada anakmu? Teacher, pembimbing guru, yang artinya sebelum kamu melangkah, cobalah kamu mencari seseorang yang bisa membimbingmu ke arah jalan yang benar. Ini ditujukan pada Ihsanul Fahmi ya toh. Selanjutnya nasihat apa lagi? Playing is safe. Lebih baik bermain aman di sini. Lebih baik bermain aman. Jangan neko-neko kayak gitu. Demi sebuah keamanan, minta pendapat seseorang yang memang memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah ini demi sebuah keamanan ya toh, demi sebuah nasib aman untuk anaknya. Kemudian nasihat apa lagi? Takut orang tuanya ini ketika Ihsanul Fahmi menghadapi masalah hukum. Ada simbol transformasi, perubahan yang bisa terjadi seandainya anaknya kalah terkait dari pelaporan Mawar. Sangat takut sekali orang tuanya ini. Kemudian juga pikirkan kebahagiaan anakmu. Mawar dan Ihsanul kan memiliki anak satu. Pikirkan nasib anakmu. Satu lagi. Tapi orang tuanya ini sudah kayak apa ya? Sudah nggak bisa lagi atau sudah putus asa. Masalah ini sangat berimbas kepada orang tua Ihsanul Fahmi.
Ya kasihan juga karena ulah anaknya, pada akhirnya dia mengalami tekanan batin, juga mengalami kekhawatiran terkait dari anaknya, juga khawatir terkait dari kejiwaan cucunya, sebab masalah ini tentunya sebagai jejak digital di suatu hari nanti yang bisa dilihat oleh anaknya, ya. Jadi bisa dibilang orang tuanya ini untuk saat ini tidak berpihak, kasihan pada anaknya, juga dia kasihan kepada cucunya sebab menghadapi masalah ini, tapi dia sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk bisa menasehati Insanul Fahmi. Karena Insanul sudah bisa dibilang cinta membutakan pikiran dan logika seperti itu.